Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Sapatiana dengan NIM 102042400100 dari kelas 2403. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 1 pada mata kuliah penambangan data dengan topik Exploratory Data Analysis dan Data Preparation menggunakan Google Colab. Pada praktikum ini, saya akan mulai dari proses pembuatan notebook, menghubungkan ke Google Drive, membaca dataset, melakukan eksplorasi data, visualisasi, hingga tahap data preparation. Nah, yang pertama ini, gimana cara kita membuat Google Colab? Yang pertama, yang pastinya saya sudah membuka Google Chrome. Lalu di Google Chrome ini kita bisa saja search. Lalu jika kita sudah membuka Google Chrome, bisa kita search itu Colab. Lalu setelah itu, jika kita sudah login, kita bisa membuat notebook baru di Colab dengan new notebook. Lalu jika sudah kita pencet new notebook, maka tampilan layarnya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive dengan cara from spasi Google titik Colab spasi import. Nah, di sini sudah ada, kita tap saja dengan drive mount content drive. Nah, di sini kita langsung run saja. Lalu jika ada tulisan permit this notebook to access your Google Drive file, kita konekkan saja. Lalu kita lanjutkan dan lanjutkan lagi. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya kita akan mengimport library Panda. Selanjutnya, untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Nah, library ini sangat penting karena memudahkan dalam membaca dataset, melakukan manipulasi data, serta analisis data. Dengan cara import Panda SPD. Lalu kita run lagi. Nah, setelah import Pandanya berhasil, kita akan membaca dataset dari Google Drive menggunakan fungsi read_CSV dari Pandas. Dataset ini kemudian disimpan ke dalam variabel data frame bernama df sehingga dapat digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Dengan cara df spasi sama dengan spasi pd titik read_CSV. Nah, selanjutnya kita pencet ini. Dari permisalan saya akan menggunakan data yang telah ada yang diberikan oleh Bu Sasmi di tugas keempat ini. Lalu kita copy paste-nya, lalu kita paste. Lalu kita run. Nah, setelah berhasil, lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba menampilkan 10 data pertama dari data yang sudah saya masukkan. Yang bertujuan untuk melihat struktur awal dan data serta memastikan bahwa dataset telah berhasil dimuat dengan benar dengan cara df.head 10. Nah, di sini merupakan data 10 data pertama. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menampilkan 10 data terakhir yang bertujuan untuk
melihat bagian akhir dari si dataset ini dengan cara df.tail 10. Lalu coba kita run, dan ini merupakan 10 data terakhir. Lalu selanjutnya pada yang selanjutnya ini saya akan data understanding. Saya melakukan beberapa analisis awal terhadap dataset. Yang pertama ini coba kita df.info lalu selanjutnya df.describe, dan df is null sum df duplicate sum. Nah, di sini yang di pertama ini, yang df.info ini, saya menggunakan ini untuk melihat jumlah data, nama kolom, tipe data, serta apakah terdapat missing value. Lalu di df.describe ini saya berguna untuk melihat statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Lalu yang df.isnull.sum ini, dia itu berguna itu untuk mengetahui jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Lalu yang terakhir ini df.duplicate.sum ini, dia itu berguna untuk mengetahui apakah terdapat data yang sama. Nah, tapi ini tuh sangat penting karena ini tuh bisa membantu memahami kondisi awal dataset. Terus dia tuh bisa nentuin juga angka pembersihan data apa yang dilakukan gitu. Coba kita run. Di sini ada kelas panda. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, selanjutnya itu saya akan mengimpor library matplotlib.pyplot dan seaborn. Nah, kita coba dulu ya. Import matplotlib.pyplot splt, lalu import seaborn sins. Jadi si matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik dasar. Nah, kalau si seaborn ini dia digunakan untuk membuat visualisasi yang lebih menarik dan informatif. Kita run. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, saya ingin membuat histogram untuk melihat distribusi data pada salah satu kolom numerik. Nah, histogram ini menunjukkan frekuensi kemunculan nilai dalam dataset sehingga kita dapat mengetahui apakah data distribusi normal, miring, atau terdapat pola tertentu. Dengan cara plt.his df Astagfirullahaladzim.
Lalu kita coba run. Nah, kita akan nge-run ini. Kok masih salah, Kang? Nah, berikut hasil dari histogram yang telah saya buat. Lalu selanjutnya saya akan membuat box plot untuk melihat sebaran data serta mendeteksi outlier. Nah, outlier dapat dikenali sebagai titik yang berada di luar garis Whisker pada box plot. Nah, keberadaan si outlier ini dapat mempengaruhi analisis sehingga perlu diperhatikan dengan cara sns.boxplot x sama dengan df. Lalu kita coba run. Nah, di sini adalah box plotnya. Lalu selanjutnya pada tahap yang selanjutnya saya akan membahas tentang data preparation. Saya melakukan pembersihan data dengan menghapus missing value menggunakan drop nah, serta menghapus data duplikat menggunakan drop underscore duplicates. Nah, tahap ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis lanjutan atau pembuatan model. Dengan cara df sama dengan df sama dengan df. Lalu kita coba run. Lalu selanjutnya kita akan mencoba penanganan data. Dalam penanganan data terdapat beberapa metode yang digunakan. Nah, di sini saya akan mencoba dengan missing value. Missing value itu adalah df underscore df dot Filina df man lalu saya akan menambahkan outlier dengan Q1 sama dengan df. Dengan EQR sama dengan Q3 kurang Q1. Mencoba data preparation, saya melakukan pembersihan data. Nah, lalu kita run.
Nah, pada data preparation ini, saya melakukan pembersihan data dengan menghapus missing value menggunakan dropna serta menghapus data duplikat menggunakan drop_duplicates. Nah, di tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis lanjutan atau pembuatan model. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan melakukan penanganan data. Saya akan melakukan penanganan data dengan cara masih nggak keluar. Nah, dalam penanganan data ini terdapat beberapa metode yang digunakan. Untuk missing value, data dapat dihapus atau diisi dengan rata-rata. Nah, untuk outlier, saya menggunakan metode EQR untuk mengidentifikasi dan menghapus data yang berada di luar batas normal. Sedangkan untuk data duplikat, saya menghapusnya agar tidak terjadi bias dalam analisis. Setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk missing value, kelebihannya adalah mudah ditangani dan dapat membuat data lebih bersih. Namun kekurangannya adalah dapat menghilangkan informasi penting atau menyebabkan bias jika penanganannya tidak tepat. Untuk outlier sendiri, kelebihannya adalah dapat meningkatkan kualitas data dan akurasi analisis. Namun kekurangannya ini dia berisiko menghapus data yang sebenarnya valid. Lalu untuk data duplikat, kelebihannya itu membuat data lebih akurat dan menghindari perhitungan ganda. Tapi kekurangannya itu jika misalnya dia salah menghapus, dia bisa ngilangin informasi yang masih diperlukan. Demikian pengerjaan tugas pendahuluan modul 1 yang dapat saya sampaikan dengan melakukan tahapan EDA dan data preparation. Saya dapat memahami kondisi dataset serta mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.